Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Matese. Kita akan membahas mengenai OPD atau operasi pemisahan difusional. Di bagian pertama ini kita akan belajar bagaimana nanti kita merancang distilasi. Nah, alat distilasi ya maksud saya. Oke, langsung mulai saja. Jadi ada beberapa jenis distilasi. Yang pertama ini ada satu stage, terus yang kedua ada dua stage. Bedanya apa? Di satu stage ini dia tidak ada refluxnya. Jadi ada umpan, kemudian umpan itu nanti dia akan ada hasil atas saja, destilat. Destilat adalah produk bagian atas. Kemudian nanti boiler ini fungsinya untuk memanaskan sehingga nanti umpan yang masuk langsung dipanaskan dan kemudian nanti hasilnya itu ke atas kemudian diembunkan oleh kondenser sehingga nanti terjadi pembentukan produk yang di atas. Nah, itu satu stage. Kemudian yang dua stage. Itu ada sebagian yang menjadi uap, ada sebagian yang jadi produk bawah. Bedanya apa? Bedanya di sini ada tray, teman-teman. Jadi tray ini bentuknya sebenarnya ini kanan dan kiri ya. Gini, segini, terus gini. Ini nanti ada fotonya yang lebih jelas lagi. Nah, jadi nanti feed itu masuknya di tray berapa itu juga kita hitung. Nah, ini untuk dua stage dimana dia ada refluxnya atau disebut LO di sini, teman-teman ya. Nah, nanti feednya masuk, kemudian nanti ada produk atas yang melewati kondenser terlebih dahulu, kemudian nanti ditampung di akumulator ya. Kemudian nanti dibagi menjadi dua, ada yang menjadi produk, ada yang di reflux kembali gitu. Nah, untuk yang bawah itu partikel yang biasanya berat, teman-teman. Jadi ketika uapnya naik, yang ringan-ringan naik, terus komponen yang turun ke bawah itu dia yang berat komponennya, sehingga turun ke boiler kemudian dipanaskan lagi sehingga nanti yang masih bisa naik ya naik, yang sudah tidak bisa akan menjadi bottom product. Jadi ada dua produk, satu overhead, yang satunya bottom product. Dan di sini VB itu adalah simbol untuk uap masuk menara bagian bawah dari boiler yang memanaskan kembali. Nah, ada pertanyaan nih, apakah nggak rugi misalkan dipanasin di boiler tapi dilepas di kondenser ya kan? Ini panasin di sini, ini panas, terus di sini naik, didinginin. Apakah nggak boros gitu kan? Nah, makanya perlu bejana dengan sebuah plate yang ada di sebuah menara. Jadi tray ini itu berguna dan dia fungsinya besar gitu. Kalau misalkan tidak ada traynya dan dia uapnya langsung naik ke atas seperti stage 1 ini, dia lebih boros karena uapnya itu dia kontaknya dikit dengan cairan yang dimasukkan di bawah gitu. Cairannya dari atas turun ke bawah ya, lewat tray dulu, jadi uapnya tuh nggak langsung naik gitu, tapi uapnya itu harus lewat cairan sehingga nanti benar-benar terpisahkan antara yang komponen ringan dan komponen yang berat. Nah, satu plate itu mewakili satu stage. Jadi satu stage ini itu bisa diwakili oleh satu tray saja ini. Jadi sangat efisien, sangat efektif satu tray ini untuk memanfaatkan panas dari boiler dan juga panas yang dilepaskan boiler dan panas yang diperlukan oleh atau kalor yang diserap oleh kondenser gitu. Jadi nggak ada ruginya karena ada perpindahan massa di tray itu. Ada misalnya tray, kemudian ada cairan yang masuk, ini ada bubble tray misalnya. Nah, nanti uap yang dari bawah itu dia akan kena bubble tray dan dia melewati weir ya. Ini weir itu tingginya ya ada tingginya ada tingginya weir tersendiri yang didesain, tapi kita nggak ngitung itu. Dan ini fungsinya untuk memperbesar atau memperlama kontak antara cairan dan traynya. Jadi di sini tuh ada perpindahan massa.
komponen yang ringan naik dan yang agak berat akan menjadi cair, akan turun ke bawah. Nah, ini kontak dengan cairan yang dingin, maka yang titik didih rendah akan naik. Yang volatil banget itu akan naik, yang kurang volatil ya di sini di bawahnya, terus yang agak berat di bawah ya. Seperti misalnya etanol dengan air, maka etanol akan berada di atas mungkin. Etanol ya. Kemudian yang bawah ini mungkin seperti fraksi yang lebih besar, misalkan kalau misal ini deh yang gampang itu antara metana ya, misal metana itu di atas karena dia ikatan apa namanya, ikatan ininya lebih kecil gitu, lebih pendek. Nah kalau etana kan ada rantainya gini ya, jadi dia semakin panjang itu biasanya semakin berat fraksinya ya, maka dia akan semakin ke bawah. Misal ini ada solar gitu ya, dan lain sebagainya di bawah. Nah untuk menghitung atau untuk merancang sebuah distilasi, menara distilasi itu kita menggunakan dua metode. Yang pertama McCabe-Thiele sama Ponchon. Nah untuk yang cap itu dia banyak asumsinya, tapi di sini tetap kita pelajari. Asumsi ini mempermudah kita untuk kita melatih logika kita. Meskipun di sini dia kurang valid karena dia hanya memperhitungkan neraca massa saja dan tidak memperhitungkan neraca panas. Sedangkan Ponchon itu lebih kompleks, dia tidak banyak asumsinya dan lebih mendekati realita. Karena ada perhitungan neraca energi, ada entalpi, terus ada CP-nya. Nah, ini nanti untuk menghitung ini perlu entalpi dan CP. Nah, untuk mengidentifikasinya mau pakai yang mana, ya mudah saja apabila ada di soal misalkan diketahui entalpi atau koefisien panasnya berapa, maka kita akan menggunakan Ponchon. Dan dalam satu plate ada uap yang naik dan cairan yang turun, sehingga ada perpindahan massa seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah ini adalah visualisasi dari sebuah tray. Nah di sini ada tray, kita anggap saja ini tray N. Nah ini adalah contoh satu tahap keseimbangan, dimana uap itu dia naik dan cairan turun ya. Nah Vn plus 1 ini dia melambangkan ketika uap itu dia naik, itu dia membawa fraksi macam-macam ya teman-teman. Fraksi yang berat, fraksi yang ringan. Dan Ln-1 ini juga air yang digunakan untuk memisahkan komponen berat dan ringan yang dari uap yang masih mengandung fraksi-fraksi macam-macam. Nah setelah melewati plat N ini, dia akan setimbang secara dinamik. Jadi di Vn ini dan Ln ini itu adalah hasil dari equilibrium atau vapor liquid equilibrium nih, VLE. Ini akan sering kita gunakan, sering kita bicarakan VLE, yaitu vapor liquid equilibrium, di mana terjadi kesetimbangan ideal. Jadi yang terjadi adalah ketika sudah melewati plate itu Vn-nya dan Ln-nya itu mengandung atau memiliki suhu dan komposisi yang sama. Kemudian tidak ada driving force karena dia sudah seimbang, tidak ada lagi perbedaan konsentrasi. Dan kemudian ya ini suhunya sama, T ya. Kemudian G ini Gibbsnya sama. Kemudian untuk ini fraksi komponen ringan itu lebih banyak di uap daripada di cair. Jadi komponen ringan itu banyaknya di uap ya di sini, sedangkan fraksi yang turun ke bawah itu dia banyak di cairan gitu. Jadi komposisi sama fraksi itu beda ya teman-teman gitu. Ini jadi salah satu contoh visualisasi aja ya. Nah ini contoh gambar yang jelas. Di sini selain kita bisa pakai bubble tray kayak gini ya, ini ada bubble
bulat-bulat ini bubble tray. Dia fungsinya untuk memperbesar kontak antara cairan dan uapnya. Nah, ini di sini contohnya ya. Di sini bubble cap itu fungsinya untuk menahan cairan biar nggak langsung turun, dan menahan uap agar kontaknya tuh maksimal. Nih, kontaknya tuh maksimal gimana? Gasnya masuk ke sini, kemudian dia harus lewat sini dulu sebelum naik ke atas. Jadi dipaksa untuk harus melewati cairannya, ya. Makanya dia kontaknya besar. Ini yang sering digunakan di industri. Ada juga yang pakai bahan isian sebenarnya, dan juga sama-sama menghitung NTOG dan atau HOG yang kita pelajari ini di PPD. Nah, di gambar ini kita menemukan lagi wear ya teman-teman. Wear ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu dia memiliki ketinggian tersendiri yang fungsinya untuk menetapkan waktu tinggal di sebuah plate. Jadi semakin tinggi maka plate-nya waktu kontak di plate-nya itu semakin lama. Nah, kemudian ada tray itu bagian utamanya ini. Yang bulat ini namanya tray. Ada dua ini ya. Kemudian ada namanya downcomer. Itu tempat dimana cairan itu turun. Nah, jadi cairan itu kan dari atas ya teman-teman. Cairan dari atas, nanti setelah sudah lewat wear, kemudian dia akan masuk ke bawah, kemudian kena kontak lagi, kemudian lewat wear lagi dan turun. Dan itu tuh berkelanjutan sampai bawah. Nah, nanti kita menghitung banyaknya plate yang dibutuhkan dan lain sebagainya, nanti yang akan disimpulkan di akhir video. Nanti teman-teman coba cek di akhir video apa saja yang nanti kita akan pelajari. Oke, mungkin singkat saja begitu. Nah, ini pengetahuan tambahan saja sebenarnya. Ini yang kita butuhkan ya, kalau kita mau. Nah, ini di sini kita akan menggunakan hukum Raoult-Dalton, di mana hukum Raoult itu specifically kita akan menghitung di fase cairnya, sedangkan Dalton itu fase uapnya, dengan rumus seperti ini. PI sama dengan XI kali PI 0, di mana fraksi mol komponen dikalikan ya, fraksi mol dikalikan dengan tekanannya. Untuk campuran A dan B ya tinggal ubah saja I-nya menjadi A atau B gitu. Untuk uap berarti Y. Jadi ingat-ingat kalau cair itu X, kalau uap itu Y. Oke. Untuk hukum yang digunakan nanti adalah gabungan keduanya. Kita pakai hukum Raoult-Dalton. Jadi XA dikali PA sama dengan YA kali PT, atau fraksi mol A dalam fase cair. Nah, itu dikalikan dengan tekanan uap murni A pada suhu tertentu. Ya. Kemudian untuk YA berarti fraksi mol A dalam fase uap ya, bukan fase cair, karena fase cair itu X. Dan dikalikan dengan PT atau tekanan total. Nah, ini tekanan total itu apa teman-teman? Tekanan total itu rumusnya begini. Ini yang digunakan itu yang ini seringnya. Jadi XA dikali PA saturated, ini sat ya biasanya, ditambah dengan 1 min XA ini biasanya juga bisa diwakili oleh XB dikalikan dengan PB. Jadi tiap fraksi cairnya itu dikalikan dengan P-nya, tekanannya gitu. Dan nanti ini ada salah satu contoh ya, soal bisa kalian pelajari, di pause saja boleh. Nanti kita juga akan menghitung konstanta penguapan relatif, atau K sama dengan PA sat atau PA bintang dibagi PB bintang. Ketika nanti sudah kita temukan PT-nya gitu ya. Nah, nanti ini salah satu yang menjadi perhitungan kita juga. Nah, kemudian apa bedanya campuran ideal dan campuran non ideal? Kalau campuran ideal itu campurannya bisa meregang. Wah, maksudnya meregang piye? 10 tambah 10 bisa jadi 22. Kok bisa? Karena di sini ada interaksi yang tolak menolak. Tolak
menolak dari molekul tersebut yang dicampurkan. Karena saling menolak, maka dia volumenya bisa meningkat. Interaksi antar molekul ya, interaksi antar molekulnya itu tolak menolak, jadi dia bisa meregang. Sedangkan untuk yang non ideal itu campurannya malah menyusut karena jarak antar molekulnya itu berkurang. Jarak antar molekulnya itu rapat gitu, jadi volumenya berkurang. Jadi misalkan nanti ada 10 tambah 10 juga ya, itu bisa jadi 18 karena dia semakin jaraknya itu rapat kalau dibandingkan dengan campuran yang ideal. Nah, untuk memahami maksud dari soal, misalkan diketahui campuran biner A, komponen A dan komponen B, itu A yang mana dan B yang mana itu kita bedakan dengan titik didihnya. Jadi mana yang lebih mudah menguap? Misal disebutkan A terlebih dahulu, maka si A ini lebih mudah menguap daripada B. Ya. Jadi suhu didih yang rendah itu ditulis lebih dahulu, sedangkan suhu didih yang lebih tinggi itu disebutkan belakangan. Misalkan A itu di sini berarti metanol ya. Kemudian yang B ini air gitu. Nah, biasanya kalau untuk memahami soal itu seperti ini, teman-teman. Yang disebutkan terlebih dahulu itu yang titik didihnya lebih rendah. Oke, di sini ada PR, nanti kita mungkin akan bahas juga di video selanjutnya. Nah, di sini perlu kita pelajari juga, ini adalah kurva kesetimbangan campuran biner temperatur tetap. Jadi dia ada fraksi mol A dan B. Ini XB di sini, XA di sini. XA1 di sini apabila dia semakin ke kiri berarti XA-nya semakin dikit. Misalkan di sini dia XA-nya mungkin 0,8 gitu ya. Nah, di sini ada titik didih. Ini titik didih itu adalah garis yang atas dan fase cair itu di atas ini. Kemudian titik embun itu di bawah. Ya, jadi suhunya. Jadi titik didih sama titik embun itu panas yang mana, teman-teman? Misalkan air kita panaskan ya. Titik didihnya itu kan untuk air mulai mendidih itu kan 100 ya. Umumnya 100 derajat Celcius. Kalau misalkan dalam tekanan atmosfer misal. Nah, titik embun itu ketika dia airnya berubah menjadi cairan kembali, maka dia tentunya suhunya lebih tinggi dari 100 ya. Karena dia menjadi embun ya. Titik embun itu kan ketika uap dia menjadi cair. Ya, ketika sudah menguap dia menjadi cair. Maka kalau dari ya diagram apa sih namanya? Nah, itu kan uap dari atas ya. Sedangkan kalau titik didih itu dia dari laten ini terus menguap. Jadi kalau dari sini grafik itu dia yang Y itu kan biasanya yang suhu ya. Makanya kalau dilihat dia suhunya pasti lebih tinggi titik embun itu karena dari atas ke bawah ya. Sedangkan untuk yang titik didih itu dari bawah ke atas. Gitu. Nanti bisa dipelajari lagi. Nah, ini ada kurva kesetimbangan campuran biner tekanan tetap. Kalau tadi itu dia temperatur tetap. Kalau di sini dia tekanan yang tetap. Jadi yang teman-teman lihat di sini itu adalah garis oval yang di tengahnya ada garis kesetimbangan, teman-teman. Jadi garis N dan M itu dia punya hubungannya. N itu apa? N itu XA, artinya dia fraksi cairnya banyak, ya enggak? Fraksi cair. Sedangkan yang kita pelajari tadi, kalau X itu cair, maka dia Ya adalah uap. Uapnya banyak di sini. Jadi ketika fraksinya cair itu dia belum mengembun. Sedangkan ketika sudah fraksinya sudah banyak banget uapnya dan bahkan sudah mencapai titik garis oval yang bagian sini yang M itu dia sudah berada di dew point atau suhu embun. Sehingga ini kita bisa lihat dari garis kesetimbangan bahwa N itu adalah fraksi cair dan
M itu dia sudah banyak fraksi uapnya. Itu ya teman-teman. Ini akan kita pelajari juga. Nah, di sini ini cukup banyak digunakan nanti. Di sini adalah interpretasi dari salah satu titik yang ada di sini. Jadi ini bisa kita ambil titik dimanapun di sini, salah satu ya. Nah, itu diinterpretasikan dari satu grafik ini, satu grafik utuh ini. Jadi untuk yang bawah itu X adalah fraksi mol A dalam fase cair, kemudian Y itu adalah fraksi mol A dalam fase uap, ya. Seperti yang kita udah pelajari tadi di sini. Nah, ini fase uap di atas dengan fase cair di bawah. Nah, garis 45 derajat ini teman-teman, pakai warna lain aja, warna kuning ya. Garis yang 45 derajat ini itu dia menunjukkan bahwa di garis ini dia terjadi peristiwa azeotrop, dimana azeotrop itu artinya secara mudahnya itu titik-titik yang berhimpitan. Misal ada sebuah komponen yang titik didihnya 72, sedangkan titik didih satunya dia 74 misal. Nah, itu kan tipis banget dan itu nggak bisa dipisahkan melalui distilasi biasa, harus melalui distilasi yang lebih kompleks lagi. Nah, di sini garis yang ini terutama warna hitam di atas itu adalah suhunya teman-teman. Jadi nanti kita men-trial suhu. Ini nanti kita kerjakan di PR ya teman-teman. Ini trial suhu, suhunya semakin rendah maka dia harusnya semakin jauh. Ya. Ini misal 0 derajat di sini. Misal 50 derajat makin ke bawah, makin mendekati azeotrop. Terus suhunya 100 derajat di sini misal, atau 100 derajat di sini. Nah, itu nanti kita akan pelajari. Nah, kemudian di sini ada garis-garis yang harus kita ketahui atau titik-titik yang harus kita ketahui. Nah, di sini garis ini itu dia menunjukkan bahwa fraksi A, fraksi mol A itu berada di distilat atau produk atas. Kemudian untuk yang B ini, untuk yang garis yang ini itu dia fraksi F atau fraksi mol A di bagian feednya. Jadi kalau tadi ada menara distilasi, ini feednya, terus ini distilatnya di sini kan, masih ingat ya? Ini distilat, ini feed. Kemudian XAB fraksi mol A dalam bottom product, berarti di sini di bawah. Nah, bottom product itu di mana? Tadi di sini ya, setelah reboiler itu dia ada bottom product. Nah, begitu cara memahaminya teman-teman. Nah, di sini ada perhitungan lagi, namanya GOA atau garis operasi atas, dan GOB yang merah ini atau garis operasi bawah. Nah, garis operasi atas itu apa sih sebenarnya? Secara mudahnya, garis operasi atas itu terletak di bagian atas kolom, mulai dari tempat umpan masuk hingga ke puncak menara. Jadi, mulai dari feed sampai ke puncak menara itu adalah garis operasi yang atas. Itu ditunjukkan atau diinterpretasikan melalui garis yang ini, yang biru teman-teman. Nah, fungsinya apa? Dia menghubungkan komposisi uap naik YN+1 ya, tadi yang sudah kita pelajari yang di atas itu tadi, dengan cairan yang turun XN. Nah, di sini ada persamaan garis lurus yang khusus digunakan untuk garis operasi atas teman-teman, yaitu Y sama dengan R per R+1 XN, di mana XN-nya itu adalah garis operasinya, ditambah XD per R+1. Nah, di sini ini slope-nya, kemudian plus intercept. Jadi intercept ini dia yang digunakan untuk menghitung GOA. Ya, di sini. Ini adalah interceptnya untuk garis operasi atas. Apa itu X1? X apa ini? X1 itu dia kecepatan cairan meninggalkan plate pertama. Kemudian R itu dia rasio reflux. Kemudian untuk kemurnian produk atas yang diinginkan itu adalah XD. Nah, gitu teman-teman. Sedangkan untuk GOB itu adalah garis yang ditarik dari sini nih, teman-teman.
Ini ditarik. Nah, biasanya kayak gitu. Nanti kita akan pelajari karena kita belum belajar mengenai grafik ini. Nanti ketika sudah kita pelajari, maka kita akan ulangi lagi, teman-teman. Nah, GOB itu terletak di bagian bawah kolom, mulai dari tempat umpan masuk hingga ke dasar menara. Jadi mulai dari sini hingga ke dasar menara atau reboilernya ya. Nah, dimana dia berada di fase stripping atau komponen beratnya terpisah dari yang ringan sehingga dia turun ke bawah. Nah, ini ada penjelasan juga di literatur bahwa XB itu adalah kadar produk bawah dan harus berpotongan dengan GOA. Jadi intinya nanti dia GOA yang atas ini dan GOB ini dia akan bertemu pada satu titik garis operasi ya, yang nanti kita akan pelajari juga. Nah gitu, intinya seperti itu untuk grafik ini. Kemudian yang terakhir ini kita simpulkan saja, ini adalah gambar fullnya ya dari sebuah two stage distillation. Jadi nanti apa yang akan kita cari apa yang akan kita rancang di menara distilasi ini, yang pertama ada mencari jumlah plate setimbang. Di plate-nya ini kita hitung berapa banyaknya, berapa jumlahnya. Kemudian menentukan tinggi menara distilasi ya, seperti PPD kita menghitung NTOG dan HTOG. Kemudian menentukan beban kondensor atau GC ya teman-teman, GC kan ya, GC ini GC beban kondensor. Terus kita menghitung juga beban boiler atau GR, beban kondensor, kemudian beban boiler GC atau ini GC, ini GR. Kemudian efisiensi pada konsentrasi tertentu, terus jumlah pemanas reboilernya, jumlah air pendingin yang masuk ya, terus kecepatan uapnya berapa, kemurnian produk distilat dan bottom product. Jadi ini ada produk distilatnya atau D aja ya, D ini berapa kemurniannya, dan untuk B itu berapa, bottom product itu berapa kemurniannya, dan umpan masuk di plate nomor berapa. Jadi teman-teman harus menghitung juga ini umpan itu harus masuk di tray yang keberapa, di plate yang keberapa. Apakah dia masuknya di sini atau di sini, itu nanti kita akan tentukan. Nah, mungkin sekian aja teman-teman untuk introduction dari OPD ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan boleh bertanya di kolom chat, dan apabila ada pertanyaan yang harus didiskusikan boleh bertanya kepada anggota lab Matese. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.